Oke, welcome to my channel. Hari ini kita akan mempelajari teks tanggapan ya. Silakan diperhatikan baik-baik dan disimak video ini. Nah, teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritikan terhadap suatu peristiwa, fenomena, karya, ataupun ucapan seseorang. Nah, jadi teks tanggapan ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, dengan teman sejawat, dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah arah dan tujuan ataupun teks tanggapan tersebut ya. Bisa berupa pujian ataupun kritikan terhadap suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam ataupun peristiwa yang lainnya. Baik begitu juga dengan fenomena. Ya, kita bisa memberikan kritikan atau pujian itu terhadap untuk membangun suatu karya gitu ya, memberikan tanggapan ya, itu supaya lebih baik ke depannya. Begitu juga terhadap karya ataupun ucapan seseorang. Kalau terhadap ucapan seseorang berarti memperbaiki apa yang salah kita dengar ya. Jadi bersifat kalau memberikan teks tanggapan itu harus bersifat positif. Oke, next itu ciri-ciri teks tanggapan. Jadi ciri-ciri teks tanggapan ya ada 4. Ya, yang pertama bersifat objektif, logis dan jelas. Artinya kalau dia dikatakan bersifat objektif, logis dan jelas, yang pertama objektif berarti dia memang harus kenyataan nyata, ya. Kemudian logis yang bisa diterima oleh akal sehat, kemudian jelas. Nah, itu kalau sifatnya ciri yang pertama. Yang kedua bahasa santun ya. Karena kalau kita memberikan kritikan, sanggahan ataupun pujian itu kan bisa kepada orang tua, bisa kepada guru, bisa kepada teman sejawat. Jadi kita memang harus mensiasatinya ya terhadap orang tua, makanya terhadap teman ataupun terhadap yang lain, makanya kita menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga berisi penilaian ya, penilaian terhadap karya ya, penilaian terhadap karya terkhususnya ya. Jadi kan kalian itu contoh, kalian itu ngobrol dengan temannya. Jadi si Iren ini menggambar, datang si Tia, gambar kamu sangat menarik ya, sangat terpukau dan sangat elok dilihat. Nah itu jadi penilaiannya terhadap karya gitu. Itulah kalau ciri yang ketiga dalam teks tanggapan ya. Kemudian yang keempat itu memuat tanggapan mengenai karya ataupun fenomena. Nah, sama seperti jadi 3 dan 4 ini hampir sama. Jadi dia tanggapan itu mengenai karya ataupun fenomena. Tujuannya apa? Supaya tadi juga dia bersifat objektif, logis dan jelas ya. Oke, itulah ciri-ciri teks tanggapan. Oke, yang berikut itu adalah jenis teks tanggapan dan bentuk teks tanggapan. Yang pertama, jenis teks tanggapan. Jadi tanggapan itu berupa positif dan tanggapan itu yang negatif. Kemudian bentuk teks tanggapan ada 3, yaitu kritik, sanggahan, pujian. Baik, mari kita dengar ya penjelasan bentuk teks tanggapan berikut. Oke, mari kita lihat penjelasan bentuk tanggapan. Yang pertama, kritik. Ya. Kritik merupakan ungkapan negatif terhadap suatu hal disertai alasan. Nah, dalam teks tanggapan saat kita memberikan kritikan, kita harus menyertakan alasan-alasan yang lengkap. Ya. Terkadang kan kalau di lingkungan masyarakat ataupun yang sering kita dengar kritikan itu mereka tidak menampilkan alasan sehingga membuat pergejolakan ataupun pergaduhan di antara mereka. Jadi pada saat kita mempelajari teks tanggapan tersebut ya, kita mulailah membuat kritikan-kritikan yang positif untuk membangun sesuatu. Oke.
Yang kedua, sanggahan. Sanggahan adalah ungkapan ketidaksetujuan, bantahan, tantangan, gagasan lain atau suatu pendapat yang disampaikan. Nah, pada saat kita menyanggah pernyataan dari orang lain, contoh, kita memberikan sanggahan terhadap pada saat presentasi teman diskusi berarti kita menyanggah apa yang mereka sampaikan. Pada saat Anda menyanggah, buatlah kalimat-kalimat yang santun berdasarkan ciri-ciri teks tanggapan tersebut, jelas, objektif, logis. Nah, begitu kalau kita memberikan sanggahan. Begitu juga dengan kalimat pujian, ya. Pujian merupakan ungkapan setuju, ya, kebalikan dari sanggahan tadi, sanjungan dan penghargaan terhadap suatu hal. Kalau yang pujian ini udah sering kita dengar, ya. Tentu kalian di rumah selalu dipuji oleh orang tua. Oke, ya. Itulah penjelasan tentang bentuk tanggapan, ya, kritik, sanggahan, dan pujian. Ketiga bentuk tersebut ada di dalam teks tanggapan, ya. Ketiga teks tersebut itu tidak lepas dari ciri-ciri teks tanggapan yang tadi, yang bersifat objektif, logis, jelas, sopan santun, ya, serta menilai, ya, terhadap karya ataupun fenomena. Jadi ketiga bentuk tanggapan ini akan kita temukan dalam teks tanggapan. Nanti di video selanjutnya kita akan jelaskan, tapi nanti kita akan lihat di panduannya di buku kita. Oke, ya, untuk contoh dari teks tanggapan ini. Jadi kita bisa nanti menentukan mana dia yang teks tanggapan yang berupa kritik, mana dia teks tanggapan yang berupa sanggahan ataupun pujian. Baik, di sini saya akan lampirkan contoh bentuk teks tanggapan. Nah, contoh kalimat kritik, ya. Sebaiknya orang tua memberikan waktu bermain kepada anaknya minimal 2 jam dalam sehari agar mereka dapat bersosialisasi dengan teman sepermainan. Nah, kata yang menandai kalimat kritik tersebut karena supaya terlihat dia terkesan sopan, jelas, logis, itu ada kata sebaiknya. Oke, bisa dipahami? Yang kedua, contoh kalimat sanggahan. Saya setuju dengan pendapat saudara bahwa koruptor dihukum setegas-tegasnya, tetapi saya tidak setuju jika bentuk hukuman tersebut berupa hukuman penjara. Nah, kata, ya, yang menunjukkan ataupun yang dalam kalimat sanggahan tersebut itu saya setuju dan tetapi. Nah, itu yang menandakan contoh kalimat sanggahan tersebut. Oke, yang terakhir itu contoh kalimat pujian. Cantik sekali baju yang kamu pakai hari ini. Nah, jadi itulah contoh-contoh kalimat pujian, sanggahan ataupun kritikan. Oke, itulah, ya, sekitar penjelasan dari teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, jenis teks tanggapan, serta bentuk teks tanggapan, ya. Jangan lupa, ya, di like, share, and subscribe, ya. Gratis kok. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.